Guys, kembali bersama gue di channel Uil di Maikun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi. Yang menjadi anime favorit gue di musim Winter 2023 adalah Body Daddies. Jadi ya, dia musim kemarin benar-benar wholesome banget karena memang ya akhirnya ketahuan gitu sama Kyu. Kalau misalkan ternyata Kazuki sama Rei ini menyimpan anak kecil gitu, atau memang yang selama ini menjadi terganggu pekerjaannya itu karena Miri. Nah makanya akhirnya kan Kyu ini sadar, atau Kyu ini bisa mengerti lah apa yang sebenarnya menjadi kendala atau yang menjadi sebuah masalah gitu buat mereka berdua gitu. Takutnya yaitu apa yang dikatakan Q. Jadi pekerjaan yang menimbulkan resiko yang cukup tinggi itu yang nanti bakal dihadapi oleh mereka gitu. Takutnya nanti yaitu ketika dia sudah melihat bahwa ayahnya sudah nggak ada gitu kan, yang memang dia tidak sadar si Miri ini. Dan kalau misalkan dia ngelihat kalau misalkan di antara Kazuki atau si Rei ini mati gitu kan, nah itu membuat Miri nanti bakal ngerasa gitu kalau misalkan ya dia, yang kita lihat itu sebagai penonton ini kayak dia ngerasain kematian dua kali gitu kan, baik itu ayah bohongannya atau ayah kandungnya. Dan gue berharap semoga tidak seperti itu, tapi gue berharap semoga di episode kali ini atau kedepannya sudah mulai ada drama sedikit-sedikit gitu loh. Jadi biar kita tahu kalau misalkan nanti lebih tepatnya apa sih yang nanti bakal dilakuin gitu loh sama Kazuki sama Rei gitu, ketika ya yang pasti itu kalau misalkan ada yang tidak suka dengan dia, ya takutnya nanti Miri yang jadi ancaman gitu untuk dia gitu, atau untuk mereka gitu. Dan ya udah, tidak menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 6 dari Body Daddies. Let's go. Oke, tidak menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 6 dari Body Daddies. Let's go. Oke. Kok nyari apa deh? Oh ini. Kebetulan beritanya yang dibahas tentang apa, asuh anak atau ya, iya kan, asuh anak, iya. Hmm. Nah, apa lagi? Pintu tua. Pintu tua. Oh, Riga. Oh, toko swalayan lokal di Lampok. Oke. Okay. Berarti ntar ada hubungannya sih, gue yakin sama tadi itu berita kayaknya. Kita lihat aja nanti. Apa bener apa enggak. Mm, 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 mm. Nah, ada judulnya tadi kecil, cuman gue nggak baca sih tadi di bawah judul animenya gitu. Dan ya, mereka dua memutuskan untuk tetap menjaga Miri sampai nanti entahlah apa Miri bakal dewasa ya, atau ya, gue yakin pasti ada drama sih. Gak mungkin original anime nggak ada dramanya, pasti ada, apalagi tentang child care kan. Kita opening dulu. Tet, 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 tet. Salah mulai tekan. Dan ibunya juga masih ada kan, siapa tahu nanti ibunya bisa tobat gitu kan, dan nanti bakal dibalikin lagi. Buset.
tulisannya kecil-kecil banget, tapi ya gue apresiasi banget sih sama nih pensub berkan lain. Sampai ke dasarnya. Ada emosi ya, lu ngeliat Nagomi ya kan, Nagomi udah Love is Blind anjay, cinta itu buta ya. Nagomi kok udah gede kan kayak begitu. Mario Kart, Mario Kart, dia bilang main Mario Kart, ini Mario Kart. Hmm. Ini kayak salah paham sih. Malah Ri malah manas-manasin. Bisa nggak lu diem? Taigah kun. Anjay. Iya, biar pengen tahu. Mm-mm. Kita lihat. Oh. Gue salah mau ngajak terus terang gitu kan, biar pengen tahu ceritanya gitu. Kenapa lu langsung gak, kan nanti. Oh, libur. Hmm. Oke, okay. Berat sih. Damn. Sebenarnya nggak salah sih, cuman emang mungkin ya mulai deh. Nah, mulai deh, mulai deh. Ketinggalan, iya, bentonya ketinggalan.
Mm-mm. Study tour kan. Kenapa gue mesti diajak? Nggak ada masalah sih, maksudnya nggak ada sesuatu yang di apa namanya di perdebat apa di perdebatkan gitu ya, nggak ada masalah apa apa, cuman nggak tahu sih kalau sama anak laki-laki itu gimana, anak laki-laki kan yang salah sama Miri gitu. Dan apakah si, oh lucu banget sih, apakah Rei atau si Kazuki ini bisa nyusul ya kan. Sumpah jelek banget. Oh, gawat ini. Iya, nyasar nyasar ini. Walaupun ini tempat bermain, tapi kalau tanpa pengawasan bahaya. Nah, ini penjahatnya nih. Ini penjahatan yang di TV nih. Iya nih, ini penjahatan di TV nih. Kan gue bilang, pasti ada hubungannya sama yang di TV. Bener ada tuh. Oh deh, ada romance nih. Ah, hmm. Hah? Oke, ini apa lagi nih? Eh, Miri yang udah hiperaktif sama punya orang tua kayak Kazuki yang overaktif gitu ya. Overprotektif banget sih. Nah, nah, dia bilang ketemu Miri. Iya. Apa Miri sadar kalau ada Kazuki? Jelas banget itu. Jelas banget itu. Jelas banget kayak ring. Ya Allah. Jelas banget itu.
Dipikir anak kecil nggak tahu kalau diare gitu kan, ya kan. Miri nggak tahu kalau itu diare gitu. Iya. Nah, ya ampun, peduli banget sumpah Miri. Ini kalau udah gede jadi jadian ini. Ini kalau udah gede jadian ini fix nih. Terpuji. Oh, ini. Oh, ngambil. Dan ini akan saling berhubungan. Yakin gue. Ya kan? Let's go. Kamu nih. Oh enggak. Gue pikir masalahnya tadi di situ gitu. Ternyata masih ada lagi mungkin. Jadi gue pikir hmm, omongan jadi nyambung. Mereka seperti berteman sekarang. Rege, coba cuma Re. Sekarang lagi diuntungin Re ini, ya kan? Karena deket gitu kan. Kazuki yang benar-benar didiemin sama dia, Omiri. Tapi nggak bawa Miri, ayo gimana? Gue yakin pasti dibagi sama Taiga nih. Ayo kita makan berdua. Kan, 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 kan dibilang. Kan dibilang. Gue main Asai. Hmm, hmm. Dan jadi geng, jadi jadi kelompok baru gitu, ya kan? Iya, BF Miami. Oh ini, oke. Komen ada suara dari tadi berisik banget gua. Iya, dendam dia sama Mary. No.
Anjay. Itu isinya isi Kazuki sama Miri. Kazuki sama Rei. Oke, let's go. Uh, ini Rei nih. Gue yakin isinya Rei nih. Pakai. Pasti buka. Pasti buka. Pasti buka. Apakah bakal buka? Oh enggak dibuka. Tapi nanti bakal cerita kalau diem-diem. Aduh, gomen berisik banget di luar, astaga. Padahal udah siang loh. Masih ada suara ayam. Bete gue. Lu gimana sih Nagomi? Aduh, Nagomi Sensei nih. Hmm. Ya. Oke. Dan nanti bakal jadi cerita kan nanti. Jadi eh liburan yang menyenangkan lah gitu. Nanti bakal cerita si Miri. Sudah berisik banget ya. Lakukan saja yang terbaik. Kurasa. Kurasa. Kenapa lu nggak yakin, Re? Langsung Rajoki. Nah kan, udah kan cerita. Apa tuh? Dia mengatakan pengalaman kemarin. Mm-mm. Hmm. Nih kerasa banget chill card-nya nih kali ini, episode ini. Gue suka banget. Oh, hey, seperti biasa gitu kan. Tetap dingin gitu. Dan jutek. Ya, pokoknya gomen banget di luar berisik banget. Mungkin bakal kedengeran sih kayaknya. Suara ayam, padahal udah siang, man. Jadi ini episode ini eh, cuma salah paham sebenarnya sih antara Miri dengan Taiga ya kan. Dan ya di balik itu juga ada perselisihan lah ya, perselisihan apa namanya, biasa lah anak orang tua gitu kan, yang dimana Kazuki yang diambekin lah sama si Miri ya, dan akhirnya eh, perjalanan Miri benar-benar menyenangkan banget gitu kan, dan memang itu penjahatnya itu sebenarnya ada di TV gitu, dan nggak suka gitu kalau Miri ganggu gitu kan, karena sebelumnya sempat pengen nyuri makanan karena lapar gitu kan, dan akhirnya muncullah mereka gitu kan menggunakan kostum kelinci gitu, dan itu jadi cerita sendiri buat Miri gitu. Ya episode yang bagus.
Jadi biar kerasa child care-nya mereka lah gitu. Jadi kan nunjukin kalau ya Miri ya manusia biasa, maksudnya anak biasa gitu, anak biasa. Oh, sokap Karin Chan. Wow, menarik. Siapa dia? Siapa ini cewek itu? Siapa? Kayaknya sih entahlah. Gua nggak bisa bilang kalau dia ini dulunya orang yang kenal sama Kazuki Rei juga bisa kan, atau mungkin dia ada mantannya Kyu ya kan, atau temennya Kyu juga. Gua nggak tahu. Karena ini original jadi bener-bener nggak tahu ini siapa. Gitu. Jadi makanya ini kita penasaran lah nanti next episode bakal seperti apa gitu. Jadi memang ini benar child care banget, dan ya gua ini sih gua setuju sih dengan beberapa pendapat temen gua yang mengatakan bahwa yaitu Anya dengan Miri itu sangat beda gitu. Kalau memang keduanya ini mempunyai apa ya, bisa dibilang karakter yang memang sangat aktif gitu kan sebagai anak gitu kan. Jadi memang ada beberapa anak yang pendiam ya kan, anak yang aktif gitu kan. Nah, Miri sama si Anya ini termasuk yang hyperaktif. Cuman yang membedakan kalau Miri ini kan memang kan dia lebih kalau Anya ini kan lebih apa ya pokoknya di luar nalar lah. Jadi suatu hal yang tidak bisa kita lakukan sebagai manusia itu Anya bisa. Jadi makanya kayak naik anjing ya kan, terus juga mutusin bom ya kan itu kan sesuatu hal yang sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh anak kecil manapun gitu kan. Jadi itu masih terlalu hebat lah gitu sebagai anak kecil lah. Makanya gue bilang Anya itu anak yang anak yang super gitu kan, bener-bener dia emang esper gitu kan. Nah tapi kalau Miri ini bener-bener emang ya anak kecil pada umumnya yang kita biasa temuin gitu kan, yang memang soalnya lebih kerasa gitu. Dan memang baik Miri sama Anya ini, mereka berdua ini itu punya persamaan di mana mereka hyperaktif. Jadi benar-benar yang mereka punya rasa ingin tahu yang cukup tinggi, dan mereka tuh benar-benar punya rasa pengen ngelakuin sesuatu gitu kan. Jadi itu emang umur mereka emang segitu gitu. Jadi umur yang segini ini umur yang segini itu memang tahap meniru ya kan, terus tahap ingin melakukan sesuatu, terus rasa ingin tahu itu cukup tinggi gitu. Jadi makanya kan baik Anya maupun Miri ya itu punya kesamaan yang memang seperti anak pada umumnya gitu. Cuman yang membedakan adalah perilakunya gitu, perilaku yang memang tidak sama gitu, baik Miri mau Anya gitu. Anya memang tidak realistis, sedangkan si Miri ya anak yang realistis gitu, yang memang sering kita temuin dan pastinya pernah kita rasain juga gitu sebagai orang yang lebih tua atau orang tua gitu. Ya itu aja dari gua, dan untuk sundiri aku mungkin termalam aja dan gua bakal upload dulu Body Daddies. Dan masih lupa subscribe di komentar kira-kira anime winter atau konten anime apa lagi yang harus gua bahas. Coba aku suka, kalau so tinggal di tag saja muncul notifikasinya agar lo tidak terlalu gua ada lagi dari gue selanjutnya.